Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. TPS UTBK 2020 dengan trik 7 detik dan nilai aman passing grade ya. Oke. Nilai yang tepat adalah berapa? Ada di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita mendapatkan soal TPS kayak begini, memang kita perlu coba-coba ya. Nah, ada contohnya yang kiri ini 24. Kita mengoperasikan angka-angka yang di pinggir ya, 12, 9, 8, 15. Memang pakai coba-coba. Gimana kira-kira coba-cobanya? Nah, salah satu usul Paman Apik adalah 12 ini dikurangi dengan 8. 12 dikurangi 8 berapa? 4. Gitu kan? Kemudian 15 yang besar ini dikurangi 9. 15 dikurangi 9 berapa? 6. Ada 4, ada 6. Kok bisa jadi 24? Diapakan? 4 dengan 6 jadi 24. Ini adalah dikalikan. Begitu kan? 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Wah, cocok. Nah, kalau cocok, maka yang ditanya kita juga menggunakan cara yang sama. Caranya tadi gimana? Pojok ini 9, maka dikurangi dengan 5. 9 kurangi 5 berapa? 9 kurangi 5, 4 juga. Asik. Lalu yang bawah ini 15 dikurangi 9, tadi 6, maka kita yang bawah juga, yaitu adalah 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 berapa? 8 kurangi 6 adalah 2. 8 kurangi 6 adalah 2. Dikalikan kemudian kan, 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 2 adalah 8. Jawabannya yang D. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Wow, enak juga Paman. Iya. Nah, di sini karena tidak dikasih tahu petunjuknya, harusnya semua operasinya sederhana. Hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Harus yang paling sederhana. Kalau ada berbagai macam cara, kita pilih cara yang paling sederhana. Paman, kalau ada pangkat 2 gimana? Ya mungkin saja. Pangkat 3 gimana? Ya mungkin saja. Tapi itu jarang sekali. Harusnya yang paling dasar. Oke, kita latihan lagi ya. Nah, ini mirip. Angka-angkanya sama. Berarti tinggal operasinya saja. Gitu ya. Silahkan, mau dicoba. Nah, kalau ini yang diketahuinya, 10 tengahnya. Angkanya sama, 12 dengan 8. 12 dengan 8 adalah 4. Kalau kita coba selisihnya ya. Oke. 15 dikurangi 9. 15 kurangi 9 berapa? 6. Tapi kok jadi 10? 4 dengan 6 kok jadi 10? Maka tebakan kita adalah ditambah. Gitu ya. 4 tambah 6 kan 10. Oke. Jadi tahu dong jawabannya yang mana? Untuk yang kanan ini jawabannya yang mana? Silahkan. 9 dikurangi 5 adalah 4. Sama juga. Ya. 8 dikurangi 6 adalah 2. Kemudian ditambah 4 ditambah 2. Gitu ya. 4 ditambah 2 adalah 6. Oke. Jadi kita peroleh jawabannya yang 6. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Sekali lagi, kita di sini mempertimbangkan bentuk-bentuk yang paling sederhana ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Kalau ada yang lain, seharusnya tidak dipakai. Tapi kalau bisa juga boleh-boleh saja sih ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, ini segitiga juga mirip ya. Soal ketiga ya. Berapa nih yang tengahnya? Kalau diketahui 16. Mau dicoba dulu? Boleh. Kalau Paman Apik cek 16 ini kalau kelipatan dari 8. Kemudian 6 dan 4 biar 16. Nah, 6 dikurangi 4 ya. 6 dikurangi 4 berapa? 2. 2 kali 8 16. Oke ya. Betul ya, 16. Nah, dengan cara yang sama kita bisa nyoba ini 6. Nanti tinggal dikali.
Nah, 7 ke 4. 7 dikurangi 4 berapa? 7 dikurangi 4 adalah 3. Gitu kan? Nah, 3 ini dikalikan ke 6. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 adalah 18. Oke, 3 kali 6, 18. Jadi jawabannya adalah yang C. Kelihatannya rumit? Iya, tapi kalau ketemu tepat, ya enak. Oke, siap? Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ya. Boleh tulis di komen. Atau di tempat yang lain ya. Nah, berapa ini tengahnya yang ditanya ini? Segitiga ya. 6, 8, 2. Jadinya 7. Nah, kalau Paman Apik, cenderungnya begini. 6 ditambah 8. 6 tambah 8 berapa? 14 kan? Ini harus sama dengan 2 dikali 7. Betul? 2 dikali 7. Ini kan 14. Nah, kalau begitu, maka kita bisa coba. 9 ditambah 6. 9 tambah 6 berapa? 9 ditambah 6 adalah 15. Haruslah sama dengan 5 dikalikan, nah yang di tengah-tengah T ini. Nah, ketemu ya. Maka T-nya ketemu sama dengan berapa? T-nya sama dengan 3. Gitu kan? 5 kali 3, 15. Jadi jawabannya yang 3. Ternyata gampang, Paman. Yes. Sip. Semangat ya. Semoga lulus UTBK dengan nilai passing grade yang aman itu adalah 700. Oh, nggak terlalu banyak, Paman. Ya, ini aman. Asalkan nilai UTBK-nya beneran berdasarkan tahun kemarin yang terbaru ya. Artinya tryout-nya kita harus yang beneran. Ya, karena sekarang UTBK itu bareng dengan SBMPTN. Ya, sehingga kita belum tahu nilainya. Nah, kalau kita tahu nilainya 700, seperti tahun kemarin 700 lebih dikit, ini mau kedokteran bisa. Mau stay ya, informatika ITB juga bisa, elektro. Atau yang mau sosial, ekonomi juga bisa. Soshum ya. Ini nilai amannya. Lengkapnya di video Paman Apik yang satunya ya. Oke. Ada pertanyaan juga boleh. Nilai yang tepat. Wah, ini deret. Deret ini juga sama. Kita harus cari yang paling sederhana. 6 ke 4 turun 2. 4 ke 8 naik 4. Tadi main 2. Turun lagi main 5. Waduh, acak sekali. Naik 7. Nah, kalau kelihatan acak begini, jangan-jangan ini adalah 2. 2 deret. Itu triknya. Atau bisa 3. 3 deret. Kita coba 2 deret. Jadi lompat 2. Ya. Kalau kita coba lompat 2 seperti apa? Maksudnya adalah begini. 6 ke 8. Naik 2. 8 ke 10. Ah, naik 2. Cocok kan? Naik 2 kan? 10 ke 12. Naik 2. Maka 12 ke Q itu naik 2. Nah, jadi P tambah Q, Q-nya itu udah tahu. 12 tambah 2 adalah 14. Tuh, enak kan? Kemudian yang sisanya 4 ke 3 turun 1. 3 ke 2 turun 1. Ya, 2 ke P harapannya juga turun 1. Berarti 2 turun 1. 2 dikurangi 1 adalah 1 itu sendiri. Jadi 1 tambah 14 jawabannya adalah ya 15. Jadi pilihan kita adalah yang D. Gampang ternyata Paman. Ya, kalau kita memisahkan jadi gampang. Jadi 2 deret. Ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Asik, ternyata mudah. Iya, semangat ya. Semoga lulus ya. UTBK yang mau lamaran kerja juga sering ya kayak gini ya. Kemudian yang CPNS juga semoga lulus. Ini juga acak sekali, Paman. Ya. Barangkali kita 2 deret ini, Paman, melompat. Boleh kita coba melompat.
6 ke 9 naik 3. 9 ke 12 naik 3 juga. 12 ke 15 naik 3. Maka 15 ke Ki harapannya juga naik 3. Berarti Ki-nya berapa? 15 tambah 3 adalah 18. Oh, gampang Paman kalau gitu. Iya. Sekarang yang sisanya. 7 ke 5 turun 2. 5 ke 3 turun 2. Oke, gitu ya. Maka 3 ke Pi juga turun 2. 3 turun 2 berarti 3 dikurangi 2. Berapa? 1. Jadi P tambah Q-nya 1 tambah 18, yaitu 19. Oke, jawaban kita yang B. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, ini yang menarik juga bahwa UTBK kali ini tidak ada nilai minus. Nah, maka jawab aja semua. Jadi nilainya gimana Paman? Informasi terakhir kan teori respon butir. Teori respon butir. Yang artinya benar dapat poin 1. Salah dapat poin 0. Kosong dapat poin 0. Jadi mendingan diisi sebanyak-banyaknya biar benar. Gitu ya. Tapi ada bobot Paman. Oh iya, nanti yang benar ini dikalikan sebuah bobot. Ya, sebuah angka tertentu. Jadi yang penting benar sebanyak-banyaknya sehingga disarankan Paman Apik isi semua. Saran Pak Menteri tahun lalu juga gitu. Isi semua, tidak ada minus. Oke ya. Nomor 7 ini ya. Luas segitiga siku-siku dengan sisi miring 17 cm dan sisi lainnya 15 cm adalah berapa? Nah, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang penting kalau kita tahu tingginya ya pasti ketemu. Begitu kan? Segitiga siku-siku. Miringnya 17. Yang lainnya 15. Nah, tingginya berapa di sini? Ini mestinya kita hafal. Kalau ada 17 sama 15 itu adalah 8 tingginya. Ya, bisa pakai Pitagoras. 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Nanti ketemunya 64. Nah, akarnya adalah 8. Kalau udah hafal enak. Ya. Maka luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Begitu kan? Nah, nanti kalau pas ujian nggak usah ditulis ya. Ini karena pas pembahasan, tulis rumusnya. Setengah, nah alasnya 15. Tingginya 8. Coret saja 8 dengan setengah ini ya tinggal 4. 15 kali 4. 15 kali 4, 60. Jawabannya adalah yang 60. Wow, ternyata gampang. Iya. Paman kalau belum hafal ini 8 gimana? Ya oke lah. Kalau belum hafal 8, maka bisa pakai Pitagoras. Jadi misalkan ini adalah T ya. 8 itu T yang dicari. Jadi T kuadrat kan berdasarkan Pitagoras itu adalah 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Itu kan miring kuadrat dikurangi sisi yang lain kuadrat. Banyak ini Paman 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Nah ini memang juga lagi-lagi harus mahir. Kalau selisih kuadrat itu bisa langsung jumlah kali selisih. Jumlahnya adalah 17 ditambah 15. 17 tambah 15, 32. Dikalikan selisih, 17 dikurangi 15 adalah 2. 32 kali 2 adalah 64. Itu T kuadrat. Ya, T kuadratnya adalah 64. Maka kita peroleh T-nya akar dari 64, yaitu 8. Tentunya yang positifnya. Sama ya. Kalau sudah ketemu 8, setengah kali alas kali tinggi. Jadi 60. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Keliling segitiga siku-siku dengan sisi terpendek 11 dan sisi lainnya berupa bilangan bulat dalam sentimeter adalah berapa? Wow. Kalau 11 ini harus pakai trik cepatnya Paman Apik.
segitiga siku-siku, itu kalau 11, maka adalah 11 kuadrat. 11 kuadrat berapa? 11 kuadrat adalah 121. Nah, yang diketahui tadi, ini 11 kan? Terpendeknya. Tinggal tambahkan aja 11. 121 tambah 11. Berapa? 1, 3, 2. Selesai. Jawabannya yang E. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Loh, kok bisa gitu, Paman? Nah, ini triknya Paman Apik ya. Di video yang berikutnya nanti bisa dijelaskan. Oh, sudah ada juga video sebelumnya ya. Maksudnya gimana nih, Paman? Oke, Paman Apik akan kasih contoh saja. Contohnya kalau 11 ini sama Paman Apik diganti 3. Segitiga siku-siku dengan sisi terpendek adalah 3. Ganjil ya, sama kayak 11. Maka 3 dikuadratkan. Berapa? 9. Ditambah 3. Ini 12. Kelilingnya. Kok bisa gitu, Paman? Iya. Kan kalau pendek 3, kan pasangannya 3 adalah 4. Kemudian miringnya adalah 5 kan? 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Ya, 3 tambah 4 adalah 7. 7 tambah 5 adalah 12. Tuh, betul. Sama aja dengan 3 kuadrat kan? 3 kuadrat 9 tambah 3 aslinya. Gitu ya. Oke. Kelilingnya ya ketemu sama dengan 12. Sebagai latihan belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan tulis di komen bawah ini jawabannya. Kalau soalnya sama Paman Apik diganti, keliling segitiga siku-siku dengan sisi terpendek adalah 5 cm dan sisi lainnya berupa bilangan bulat adalah berapa? Maka tinggal 5 dikuadratkan. 5 kuadrat 25. Gitu ya. Lalu ditambah berapa? Hasilnya berapa? Silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.